Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Arianto dari kelas 10 DKP 2 akan sedikit menjelaskan unsur-unsur desain grafis. Pertama-tama, pengertian desain grafis. Desain grafis adalah disiplin kreatif yang fokus pada komunikasi visual dan penyampaian pesan melalui penggunaan elemen-elemen visual seperti gambar, teks, warna, dan bentuk. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata letak dan tipografi hingga ilustrasi dan branding. Tujuan utama dari desain grafis adalah untuk menyampaikan informasi atau secara efektif dan estetis kepada audiens tertentu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dalam desain grafis. Di antaranya ada gambar, tipografi, warna, tekstur, bentuk, titik, garis, gelap terang, ilustrasi, dan ruang. Pertama ada gambar. Gambar mengacu pada elemen visual yang digunakan untuk memperjelas, memperkaya, atau mengkomunikasikan pesan. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi, ikon, grafik, atau simbol yang diintegrasikan ke dalam desain untuk meningkatkan daya tarik visual dan efektivitas komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis dan fungsi gambar dalam desain grafis. 1. Ada fotografi, ilustrasi, ikon dan simbol, grafik dan diagram, clip art, infografis, dan tekstur pola. Kedua ada tipografi. Tipografi dalam elemen desain grafis mengacu pada seni dan teknik pengaturan huruf untuk menciptakan teks yang mudah dibaca, menarik perhatian, dan memperkuat pesan visual. Ini mencakup pemilihan font, ukuran, spasi, tata letak, dan penggunaan teks dalam desain secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tipografi dalam desain grafis. 1. Pemilihan font, ukuran, spasi, warna, stilisasi, dan efek tata letak. Ketiga ada warna. Warna dalam unsur desain grafis merujuk pada penggunaan palet warna untuk menciptakan efek visual yang diinginkan dalam suatu karya. Ini mencakup penggunaan warna primer dan sekunder, serta nilai saturasi dan intensitasnya. Warna adalah salah satu elemen paling kuat dalam desain grafis karena dapat memengaruhi mood, citra merek, dan kesan keseluruhan dari sebuah karya. Desainer grafis menggunakan warna untuk menarik perhatian, membedakan elemen, menciptakan kontras, dan menyampaikan pesan dengan cara visual yang kuat. Nah, di sini ada pembagian warna. 1. Ada warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang tidak dapat dihasilkan dari campuran warna lain. Dalam konteks penggunaan warna, terdapat dua set warna primer yang sering dibicarakan. Warna primer cahaya RGB, red, green, blue, dan warna primer pigmen CMYK. Kedua ada warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran dua warna primer dalam model warna RGB, red, green, blue, atau CMY, cyan, magenta, yellow. Contohnya pencampuran warna merah dan biru menghasilkan warna ungu. Keempat ada tekstur. Tekstur dalam unsur desain grafis mengacu pada tampilan atau permukaan visual yang menampilkan sensasi taktil atau pengalaman tekstur pada gambar, ilustrasi, atau desain lainnya. Ini bisa berupa pola, garis-garis, atau elemen visual lain yang memberikan kesan visual dari tekstur fisik seperti kayu, batu, kain, atau bahan lainnya. Tekstur dapat menambah dimensi dan kedalaman pada desain grafis, menarik perhatian pengamat, dan memberikan nuansa realisme atau estetika yang diinginkan. Tekstur juga terbagi menjadi dua bagian. 1. Ada tekstur nyata. Tekstur nyata mengacu pada tekstur yang dapat dirasakan secara fisik melalui sentuhan. Ini adalah jenis tekstur yang hadir dalam bahan fisik seperti kayu, batu, kain, atau kertas. Tekstur nyata dapat memberikan dimensi tambahan pada desain grafis, terutama jika desain tersebut mencoba mereplikasi atau meniru bahan fisik tertentu. Kedua ada tekstur semu. Tekstur semu atau kadang disebut juga tekstur visual adalah tekstur yang terlihat namun tidak dapat dirasakan secara fisik melalui sentuhan. Ini adalah jenis tekstur yang dibuat secara visual dalam desain grafis tanpa memanfaatkan bahan fisik yang memiliki tekstur nyata. Kelima ada bentuk.
Dalam unsur desain grafis, bentuk mengacu pada elemen visual yang didefinisikan oleh garis-garis atau batas-batas yang memisahkan suatu objek dari latar belakang atau objek lainnya. Bentuk bisa sederhana, seperti lingkaran, segitiga, atau persegi panjang, atau kompleks, seperti bentuk organik atau geometris yang rumit. Bentuk memberikan struktur visual pada desain grafis, membantu mengatur ruang negatif, dan membentuk pola atau motif. Bentuk juga berkontribusi pada komposisi keseluruhan, memengaruhi cara pengamat memandang dan menafsirkan pesan visual yang disampaikan. Nah, di sini saya hanya menampilkan 3 macam bentuk. Satu ada lingkaran, bentuk dengan tepi yang sama jauh dari pusat, sering digunakan untuk mewakili kesatuan atau kelengkapan. Contohnya ada di gambar. Dua ada segitiga, bentuk dengan 3 sisi dan 3 sudut, dapat memberikan kesan dinamis atau stabil tergantung orientasinya. Contohnya ada di gambar. Ketiga ada persegi, bentuk dengan 4 sisi yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, sering digunakan untuk menyampaikan stabilitas atau keteraturan. Contohnya ada di gambar. Yang keenam ada titik. Dalam unsur desain grafis, titik adalah elemen dasar yang memiliki dimensi 0, yang berarti titik tidak memiliki ukuran atau dimensi nyata. Namun, dalam konteks desain grafis, titik sering digunakan untuk menunjukkan posisi, menandai titik fokus, atau digunakan sebagai elemen dekoratif. Titik juga dapat digunakan sebagai elemen pembentuk garis, tekstur, pola, atau bentuk yang lebih kompleks ketika digabungkan bersama dengan titik lainnya. Dalam desain, titik dapat memiliki berbagai ukuran, warna, dan kepadatan, dan penggunaannya dapat memberikan struktur visual dan hierarki dalam sebuah karya. Yang ketujuh ada garis. Dalam unsur desain grafis, garis adalah elemen dasar yang menghubungkan 2 titik atau lebih dan dapat bervariasi dalam ketebalan, warna, panjang, dan tekstur. Garis digunakan untuk membentuk bentuk, membuat pola, membimbing mata pemirsa, dan menyampaikan informasi visual. Mereka bisa lurus, melengkung, horizontal, vertikal, atau diagonal, dan memiliki berbagai fungsi seperti membatasi ruang, mengarahkan pandangan, dan menciptakan tekstur dan pola. Nah, di sini ada beberapa macam garis yang saya tampilkan. Pertama ada garis lurus, garis yang tidak memiliki lengkungan, digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Contohnya ada di gambar. Kedua ada garis melengkung, garis yang membentuk lengkungan atau kurva, memberikan kesan lembut, aliran, dan gerakan. Contohnya ada di gambar. Ketiga ada garis zigzag, bentuk dengan 4 sisi yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, sering digunakan untuk menyampaikan stabilitas atau keteraturan. Contohnya ada di gambar. Keempat ada garis berombak, garis yang membentuk gelombang, memberikan kesan ritme, aliran, dan gerakan lembut. Contohnya ada di gambar. Kelima ada garis putus-putus, garis yang terdiri dari segmen-segmen pendek yang terputus, memberikan kesan sementara, fragmen, atau gerakan yang tertahan. Contohnya ada di gambar. Kedelapan ada gelap terang. Gelap terang juga dikenal sebagai nilai atau kontras tonal, adalah salah satu unsur penting dalam desain grafis yang mengacu pada perbedaan tingkat kecerahan antara elemen-elemen dalam sebuah komposisi. Ini mencakup rentang dari warna paling gelap, hitam, hingga warna paling terang, putih, dan semua gradasi di antaranya. Gelap terang digunakan untuk berbagai tujuan dalam desain grafis. 1. Menciptakan kontras. 2. Membangun kedalaman dan dimensi. 3. Menentukan fokus visual. 4. Menciptakan mood dan atmosfer. 5. Mengidentifikasi bentuk dan struktur. 6. Menambah tekstur dan detail. Kesembilan ada ilustrasi. Ilustrasi dalam unsur desain grafis adalah gambar atau visual yang digunakan untuk menjelaskan, memperindah, atau mempertegas ide, konsep, atau cerita dalam suatu desain. Ilustrasi bisa berupa gambar tangan, digital, atau campur keduanya, dan dapat berfungsi sebagai elemen utama atau pendukung dalam komposisi desain. Fungsi utama ilustrasi meliputi 1. Menjelaskan konsep, 2. Menambah estetika, 3. Mendukung narasi, 4. Menciptakan daya tarik, 5. Memperkuat identitas merek. Nah, yang terakhir ada ruang. Ruang dalam unsur desain grafis mengacu pada area atau jarak di antara dan sekitar elemen-elemen dalam sebuah desain. Ini mencakup ruang positif dan negatif. Ruang digunakan untuk 1. Menciptakan keseimbangan, mengatur elemen-elemen desain untuk menciptakan keseimbangan visual. 2. Memfokuskan perhatian, menyoroti elemen penting dengan memberikan ruang di sekitarnya. 3. Meningkatkan keterbacaan, memberikan jarak yang cukup antara elemen teks dan gambar untuk membuat desain lebih mudah dibaca.
4. Memberikan struktur, mengorganisir elemen desain untuk menciptakan tata letak yang jelas dan teratur. 5. Menghasilkan estetika, menambahkan kesan estetis dengan memberikan ruang untuk bernapas bagi elemen-elemen desain. Ruang juga terbagi menjadi dua bagian. Satu ada ruang positif. Ruang positif dalam desain grafis menunjuk pada area yang ditempati oleh elemen-elemen visual seperti teks, gambar, ilustrasi, dan bentuk. Ini adalah bagian dari desain yang memiliki isi atau konten berbeda dengan ruang negatif yang merupakan area kosong di sekitar elemen tersebut. Kedua, ada ruang negatif. Ruang negatif dalam desain grafis merujuk pada area kosong atau ruang yang tidak ditempati oleh elemen-elemen visual utama seperti teks, gambar, atau ilustrasi meskipun tampak kosong. Kesimpulan dari unsur-unsur desain grafis adalah bahwa mereka merupakan komponen dasar yang digunakan oleh desainer untuk menciptakan komposisi visual yang efektif dan menarik. Dengan memahami dan menguasai penggunaan unsur-unsur ini, desainer dapat menciptakan karya yang tidak hanya estetis, tapi juga efektif dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan komunikasi visual. Hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.